Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 112. Sejenak kemudian, maka pertemuan itu pun segera berakhir. Mereka membagi diri dan menyebar ke segenap sudut, menemui pasukan-pasukan mereka yang tersebar di berbagai tempat. Meskipun para pemimpin itu mencoba untuk mempertahankan gairah dan keberanian anak buahnya, namun ketika sebagian dari mereka mendengar langsung dari kelompok-kelompok pasukan yang mengalami sendiri, justru merekalah yang menjadi ragu-ragu. Tetapi betapa kebimbangan bergetar di dalam dada mereka, namun mulut-mulut mereka pun berkata, "Jangan hiraukan apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali bukan pengawal-pengawal yang berani." Justru dengan demikian, kita dapat menilai betapa liciknya pasukan Argapati itu. Mereka sekedar memanfaatkan saat-saat kita terkejut dan keheranan. Namun apabila kita sudah menyadari keadaan, mereka pun segera lari. Para pengawal mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di dalam hatinya mereka bercerita tentang apa yang telah mereka lihat. Orang-orang yang bersenjata cambuk di dalam pasukan berkuda itu, benar-benar orang-orang yang luar biasa. Sementara itu, pasukan berkuda yang menjelajahi padukuhan induk itu pun telah sampai ke ujung lorong yang akan membawa mereka keluar. Pengalaman mereka kali ini benar-benar telah menyalakan kembali tekad mereka yang selama ini telah menjadi buram. Bahkan dada mereka serasa tidak lagi dapat menampung kebanggaan mereka, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Dengan pasukan yang kecil, menyusup di tengah-tengah sarang lawan yang telah bersiap untuk bertempur. Bahkan ketika mereka telah hampir sampai ke regol yang akan mereka lalui, salah seorang dari mereka berkata, "Kita berbelok. Kita masih belum mengitari seluruh padukuhan induk." Pemimpin pasukan itu mengerutkan keningnya. Keinginan itu sama seperti keinginan yang menyala di dalam hatinya. Tetapi ia menyadari bahwa mereka kini berada di sarang serigala yang sedang tidur. Apabila serigala itu terbangun, maka keadaan mereka akan sangat menjadi gawat. Bahkan tengara dan tanda-tanda sandi telah bergema memenuhi seluruh padukuhan induk itu. Para peronda di depan mereka itu pun telah bersiap pula menyambut kedatangan mereka. "Bagaimana, Kiai?" Meskipun demikian ia masih juga bertanya. "Jangan menuruti perasaan saja. Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Kita sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Kini setiap kelompok pasukan pasti sudah siap menunggu kita lewat di depan barak-barak mereka masing-masing." "Ya," sahut pemimpin pasukan. "Juga digardu di depan kita." Dan tiba-tiba Gupita yang berada di paling depan berdesis. "Pintu regol telah ditutup." Gurunya mengerutkan keningnya. "Ya, pekerjaan kita menjadi agak berat." Kemudian kepada pemimpin pasukan ia berkata, "Lindungilah diri masing-masing dan kawan-kawan kalian yang terluka. Mungkin kita akan berhenti sejenak di depan regol itu. Biarlah anak-anakku yang membukanya, mudah-mudahan tidak ada pasukan yang lebih kuat yang menyusul di belakang kita." Pemimpin pasukan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka kini akan menghadapi pertempuran, karena itu mereka harus berhenti sejenak, sementara Gupita dan Gupala harus membuka pintu gerbang itu, menerobos para penjaganya. Tetapi para pengawal berkuda dan gembala tua beserta kedua anak-anaknya itu terkejut, ketika tiba-tiba mereka mendengar kuda berderap di halaman sebelah, kemudian menjauh menyusur halaman, menyusup dari regol yang satu ke regol yang lain. "Apakah itu?" bertanya pemimpin pasukan. "Seorang penghubung. Ia pasti akan memberikan laporan bahwa kita berada di sini. Karena itu, cepat buka pintu itu," sahut gembala tua. Gupita dan Gupala yang mengerti akan tugasnya, segera meloncat turun dari kudanya, sementara yang lain pun segera mendesak maju. Agaknya para peronda di gardu itu pun telah siap menyambut kedatangan mereka. "Tolong, pegang kendali kuda-kuda kami," desis Gupita kepada salah seorang pengawal yang segera menangkap kendali kuda Gupita, dan seorang yang lain memegangi kendali kuda Gupala. "Hati-hatilah," pesan gembala tua itu. "Aku akan melindungi kalian." Gupita dan Gupala mengangguk-anggukan kepada mereka. Dan sejenak kemudian, dengan cambuk di tangan masing-masing, mereka pun melangkah maju setapak demi setapak. Sementara itu, para penjaga regol itu pun telah menebar dan mengepung mereka. Ternyata yang telah siap menyambut mereka bukan sekedar para peronda, tetapi sekelompok pengawal yang memang ditempatkan dekat dengan gardu-gardu. Sejenak kemudian, terdengar sebuah teriakan nyaring.
Agaknya pemimpin pasukan yang bertugas di gardu itu telah meneriakkan aba-aba untuk segera menyerbu. Sejenak kemudian, maka mereka pun segera mendesak maju. Tetapi lawan mereka adalah pasukan pengawal yang terlatih baik. Mereka telah mempelajari khusus cara-cara bertempur di atas punggung kuda. Dengan demikian, maka mereka pun segera menyambut lawan-lawan mereka. Sejenak kemudian, kuda-kuda itu pun telah berderap hilir mudik menyambar-nyambar di sepanjang jalan, sehingga para penjaga menjadi agak kebingungan. Kuda-kuda itu seakan-akan berubah menjadi semakin banyak berkeliaran tanpa putus-putusnya, sedang penunggang-penunggangnya memutar pedang-pedang mereka tak henti-hentinya. Sementara itu, Gupala dan Gupita melangkah maju mendekati regol yang tertutup. Mereka tidak akan dapat dengan mudahnya mendekati, karena beberapa orang sudah siap menunggu kedatangannya. Apakah kita tidak boleh melukai mereka? Desis Gupala. Gupita tidak menyahut. Ia tahu benar arti pertanyaan Gupala. Gupala sama sekali tidak ingin mendengar jawabannya. Tetapi sebenarnya ia ingin mengatakan, "Aku terpaksa melakukannya." Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak akan dapat mencegah Gupala. Bahkan mungkin ia sendiri akan melakukan hal yang serupa, apabila keadaan benar-benar memaksa. Dan agaknya keadaan akan benar-benar memaksanya. Sejenak kemudian, maka Gupita dan Gupala itu pun harus mempersiapkan diri. Beberapa orang maju bersama-sama, dan kemudian berpencaran. Sekali Gupita berpaling. Ia masih melihat gurunya bertempur melindungi beberapa orang yang agak terdesak oleh lawan yang lebih banyak. Tetapi agaknya Gupala sudah tidak sempat memperhatikan apapun lagi. Sudah terlampau lama ia menahan ketegangan hati. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun segera meloncat menyerang orang-orang yang bertebaran di sekitarnya. Sekali lagi Gupita menarik nafas dalam-dalam. Kini ia harus menyesuaikan diri, karena perkelahian sudah dimulai. Mereka berdua pun kemudian segera menempatkan diri. Mereka harus berkelahi sambil bergeser mendekati regol, sehingga pada suatu ketika mereka harus membuka pintu regol itu. Maka sesaat kemudian, kedua cambuk di tangan anak-anak muda itu pun segera meledak-ledak. Mereka menyadari bahwa mereka harus melakukannya secepat-cepatnya, sebelum penghubung yang pergi berkuda itu kembali dengan pasukan yang lebih besar. Apalagi apabila bersama-sama pasukan itu akan datang juga para pemimpin pasukan itu, termasuk Ki Tambak Wedi sendiri, Sidanti, Argajaya, dan siapa lagi. Dengan demikian, kedua anak-anak muda itu terpaksa berkelahi bersungguh-sungguh. Apalagi Gupala. Setiap ledakan cambuknya selalu menumbuhkan desah dan keluhan pada salah seorang lawannya. Sehingga dengan demikian, maka para pengawal regol itu menjadi semakin hati-hati. Mereka pun kemudian bersama-sama menyerang dengan senjata masing-masing, dan bahkan ada di antara mereka yang melontarkan tombak-tombak mereka. Namun ternyata anak-anak muda yang memegang cambuk itu terlampau tangkas. Apalagi sesaat kemudian, seekor kuda datang menyambar-nyambar seperti seekor burung elang. Penunggangnya pun membawa cambuk seperti kedua anak-anak muda itu. Dan cambuk itu pun setiap kali melecut-lecut menyambar-nyambar. Bagaimanapun juga para pengawal itu bertempur mati-matian, namun mereka tidak dapat menahan kedua anak muda itu yang semakin lama semakin maju mendekati regol yang tertutup itu. "Jangan biarkan mereka membuka regol itu," teriak pemimpin peronda. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi mereka tetap terdesak oleh ledakan cambuk-cambuk yang ujungnya seolah-olah bermata itu. Meskipun hanya ada 3 buah cambuk di dalam perkelahian itu, namun rasa-rasanya cambuk itu telah menyentuh setiap orang yang mencoba menahan kedua anak-anak muda itu. Ujung-ujung cambuk itu seakan-akan telah berubah menjadi segumpal kumpulan lebah yang terbang mengitari para pengawal regol itu, dan menyengat mereka di segala tempat. Punggung, leher, bahkan kening. Apalagi setiap sengatan pasti meninggalkan bekas yang pedih. Jalur-jalur merah, atau luka-luka yang menitikkan darah. Terlebih-lebih lagi adalah ujung cambuk Gupala. Kadang-kadang ia menghentakkan cambuknya sekuat-kuat tenaganya. Apabila ujung cambuk itu menyentuh tubuh lawannya, maka kepingan-kepingan baja yang melingkar pada juntai cambuk itu seakan-akan telah menyobek kulit. Dengan demikian, meskipun hanya setapak demi setapak Gupala dan Gupita berhasil maju menyibak lawan-lawannya. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha secepat-cepatnya mencapai regol itu. Namun dengan demikian, mereka terlampau sulit untuk mengendalikan diri. Tetapi apa boleh buat? Dan Gupala pun selalu bergumam.
Apa boleh buat? Apa boleh buat? Pertempuran di sudut jalan yang lain pun menjadi semakin ribut. Para pengawal berkuda agaknya berhasil mendesak lawan-lawannya, sehingga beberapa orang di antara mereka terpaksa berloncatan ke atas dinding halaman. Dan apabila kuda-kuda itu masih juga menyambar mereka, maka mereka terpaksa pula meloncat masuk ke dalam halaman. Namun sementara itu penghubung berkuda yang meninggalkan regol jalan menuju ke induk pasukannya, telah memasuki regol halaman. Dengan nafas terengah-engah ia segera meloncat turun ketika ia melihat pemimpin pasukan induknya berdiri di halaman. Pemimpin pasukan itu mengerutkan keningnya. Ia telah mendengar tanda-tanda yang bergema di seluruh padukuhan induk. Karena itu, maka kedatangan penghubung itu telah membuat hatinya berdebar-debar. Apa yang telah terjadi di tempat tugasmu? Bertanya pemimpin pasukan itu. Sepasukan berkuda, jawab penghubung itu. Kenapa dengan pasukan berkuda itu? Mereka akan keluar lewat regol tempat kami bertugas. Tetapi kami telah berhasil menutup regol itu, sehingga mereka terpaksa berhenti. Kini telah terjadi pertempuran di antara kami dan mereka. Bagus. Kami sudah siap. Kami memerlukan bantuan, supaya mereka tidak dapat lolos. Kami akan mengirimkan sekelompok dari pasukan kami. Pemimpin pengawal di induk pasukan itu pun segera mempersiapkan sekelompok pengawal untuk segera pergi ke tempat pertempuran. Sedang seorang penghubung yang lain telah diperintahkannya menyampaikan laporan itu ke rumah kepala tanah perdikan. Ke tempat Kitambak Wedi dan para pemimpin yang lain sedang berbincang. Kedatangan penghubung itu ternyata telah membuat darah Sidanti semakin bergolak. Dengan lantang ia berkata, "Nah, apa kataku? Kalau sejak tadi aku diizinkan untuk mencari mereka, maka keadaan pasti tidak akan berlarut-larut." Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Katanya, "Aneh, bahwa mereka masih ada di padukuhan induk ini." "Mereka sebenarnya sudah akan meninggalkan padukuhan ini, Kiai," jawab penghubung itu. "Tetapi seluruh pintu regol telah tertutup, sehingga mereka telah tertahan." "Bagus," sahut Kitambak Wedi. Kemudian kepada Sidanti ia berkata, "Pergilah. Lihatlah, siapa yang ada di antara mereka. Kalau mungkin tangkaplah pemimpinnya dan orang-orang yang dikabarkan bercambuk itu hidup-hidup." Sidanti tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia berlari keluar dan meloncat ke atas punggung kudanya yang selalu siap di halaman. "Heh, apakah kau akan pergi seorang diri?" bertanya Argajaya. "Sepasukan pengawal telah dikirim lebih dahulu," jawab Sidanti sambil melarikan kudanya. Argajaya yang masih berdiri di tangga pendapa menjadi berdebar-debar. Ia tidak sampai hati melepaskan Sidanti sendiri. Karena itu, maka ia pun segera meloncat ke punggung kudanya pula, dan lari menyusul anak muda itu. Sementara itu, perkelahian di mulut jalan itu pun menjadi semakin seru. Gupala dan Gupita semakin mendesak maju mendekati pintu regol. Beberapa langkah lagi ia akan mencapai selarak daun pintu yang melintang. Betapapun juga, para penjaga itu mencoba mencegahnya, namun mereka sama sekali tidak berhasil. Mereka selalu harus menyibak, apabila serangan kedua anak-anak muda itu menjadi semakin cepat dan garang. Akhirnya Gupala menghentakkan cambuknya sekuat-kuat tenaganya. Beberapa orang yang tersentuh ujung cambuk itu terpelanting jatuh. Dengan demikian, maka kini terbuka kesempatan untuk meloncat mencapai pintu regol itu. Pemimpin penjaga yang melihat hal itu menjadi sangat marah. Dilepaskannya lawannya, seorang pengawal berkuda, dan dengan serta-merta ia meloncat untuk mencegah pintu itu dibuka. Demikian Gupala mencapai selarak pintu itu, maka ujung pedang pemimpin penjaga itu meluncur ke punggungnya. Tetapi ujung pedang itu tidak pernah dapat menyentuh tubuh Gupala. Gupita yang terperanjat melihat serangan yang tiba-tiba itu, hampir di luar sadarnya, dengan gerak naluriah, telah melecutkan cambuknya. Ketika ujung cambuk itu melilit leher pemimpin penjaga itu, Gupita menghentakkannya kuat-kuat, sehingga tubuh itu terputar seperti gasing. Kemudian pemimpin penjaga itu terpelanting jatuh di tanah. Yang terdengar kemudian adalah erang kesakitan. Sementara Gupala telah berhasil membuka selarak pintu. Gupita yang kemudian berdiri di belakangnya, melindunginya dari setiap serangan yang mencoba menggagalkan usaha itu. Namun sejenak kemudian dari kejauhan terdengar teriakan-teriakan lantang. Sekelompok pengawal berlari-lari mendekati regol yang kini telah terbuka itu. Jangan lepaskan, teriak mereka.
Gupala dan Gupita menjadi berdebar-debar. Sementara itu gembala tua itu pun mengerutkan keningnya. Ternyata sekelompok pengawal dari pasukan induk itu telah datang. Cepat! Semua keluar regol, desis gembala tua itu. Kalau kita terlambat, kita akan menemui kesulitan. Maka pemimpin pengawal berkuda itu pun segera memerintahkan para pengawal untuk segera keluar regol. Betapa para penjaga menghalangi namun kuda-kuda itu pun berhasil mendesak mereka menyibak. Sebab di punggung kuda itu terayun-ayun senjata-senjata para pengawal, apalagi lecutan-lecutan cambuk yang memekakkan telinga. "Bawa kuda kami keluar," teriak Gupala yang masih berdiri di pintu regol sambil mencegah para penjaga yang ingin menghalangi pasukan berkuda itu keluar. Satu-satu kuda-kuda itu pun kemudian menyusup keluar regol. Beberapa orang pengawal yang lain telah dengan sengaja menyimpan pedang mereka, dan mempergunakan cambuk-cambuk mereka menirukan gembala tua itu beserta kedua anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, maka seolah-olah di dalam pasukan pengawal berkuda itu terdapat beberapa orang yang bersenjatakan cambuk. Dalam perkelahian yang ribut, para penjaga sulit untuk menemukan perbedaan kemampuan mereka mempergunakan senjata-senjata itu. Sementara itu sekelompok pengawal dari pasukan induk berlari-lari semakin kencang. Di antara mereka masih saja berteriak, "Tahankan sebentar. Jangan biarkan mereka lepas." Tetapi kuda-kuda itu sudah semakin banyak berada di luar regol. Meskipun demikian, pasukan itu datang sebelum ekor dari pasukan berkuda itu berhasil keluar dari regol. Beberapa orang yang berada di paling belakang, terpaksa memutar kuda-kuda mereka menghadapi sekelompok pasukan itu. Ternyata pengawal yang baru datang itu cukup banyak, sehingga penunggang-penunggang kuda itu agak mengalami kesulitan. Apalagi sebagian besar dari kawan-kawan mereka telah berada di luar regol. Tetapi dalam keadaan yang demikian, maka seekor kuda telah menyusup di dalam perkelahian itu dengan membawa gembala tua itu di punggungnya. Sambil memutar cambuknya ia berkata, "Keluarlah. Kita harus segera keluar." Beberapa orang penunggang kuda itu menjadi ragu-ragu. Namun sekali lagi orang itu berkata, "Cepat. Keluarlah." Kuda-kuda itu pun menjadi semakin surut. Sedang di sisi pintu, Gupala dan Gupita masih juga berkelahi untuk menahan para penjaga yang ingin menutup pintu itu kembali. Sejenak kemudian, maka kuda yang terakhir selain gembala tua itu, telah keluar dari regol. Sementara itu, Gupala dan Gupita pun telah meloncat keluar pula, sementara kuda gembala itu mundur perlahan-lahan. Namun akhirnya kuda itu pun berhasil keluar dari pintu. Beberapa orang yang akan mengejarnya, terpaksa terhenti di depan pintu, karena selangkah di luar mulut regol itu, sepasang cambuk meledak-ledak tidak henti-hentinya. "Cepat! Ambil kuda kalian," desis gembala tua itu. Seorang demi seorang. Yang seorang lagi membantu aku menutup regol itu, supaya mereka tidak dapat keluar. "Cepatlah, Gupala," berkata Gupita. "Kemudian kau membantu guru, sementara aku mengambil kudaku." Gupala pun kemudian segera meloncat berlari. Pengawal yang memegang kudanya masih menunggunya. Dengan serta-merta ia pun segera meloncat ke punggung kuda itu, dan membawa kudanya kembali ke mulut regol untuk melindungi Gupita yang masih akan mengambil kudanya. Begitu Gupita meloncat ke punggung kudanya, maka ternyata mereka sudah tidak dapat membendung arus pengawal yang berdesakan di muka pintu itu. Bahkan ada di antara mereka yang memanjat dinding-dinding batu sebelah menyebelah regol dan berloncatan keluar. Dengan senjata teracu-acu mereka pun segera menyerang para pengawal berkuda yang masih berkumpul di depan regol. "Tinggalkan tempat ini," gumam gembala tua itu, sementara pemimpin pasukan segera meneriakkan aba-aba. Kuda-kuda itu berderap tepat pada saat pasukan pengawal itu menyerang mereka. Namun yang tertinggal hanya sekedar debu yang menghambur dari kaki-kaki kuda itu. Tetapi tepat pada saat itu, seekor kuda berlari seperti angin. Dengan lantangnya si Danti, penunggang kuda itu, berteriak, "Minggir, aku akan mengejar mereka." Beberapa orang berloncatan menepi. Ketika kuda itu lewat, setiap orang hanya dapat mengangakkan mulut-mulut mereka tanpa dapat berbuat sesuatu. Belum lagi mereka sempat menarik nafas, sekali lagi seekor kuda yang membawa Argajaya menyusulnya. Tetapi sementara itu, pasukan berkuda itu sudah menjadi semakin jauh. Si Danti sudah tidak dapat melihat orang yang terakhir dari pasukan berkuda itu dengan jelas. Bahkan semakin lama menjadi semakin kabur oleh debu yang terhambur. Tetapi si Danti tidak menghentikan kudanya.
Ia berpacu terus mengikuti pasukan pengawal berkuda itu. Sementara Argajaya dengan cemas mencoba mengejarnya. Bagaimanapun juga kelebihan yang ada pada anak muda itu, namun akan sangat berbahaya sekali apabila ia harus bertempur melawan sekian banyak orang di dalam pasukan yang sedang dikejarnya. Karena Argajaya tidak segera dapat mencapai Sidanti, karena kuda-kuda mereka berpacu hampir sama kencangnya, maka terpaksa Argajaya itu pun berteriak memanggil. Sidanti! Sidanti! Tetapi Sidanti sama sekali tidak menghiraukannya. Ia masih saja berpacu dengan kencangnya. Sidanti, teriak Argajaya kemudian. Aku membawa pesan. Sidanti mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling, dan ketika sekali lagi ia mendengar Argajaya berteriak, ia mengurangi kecepatan kudanya sedikit. Dengan demikian, maka jarak mereka menjadi semakin pendek. Dan sejenak kemudian Argajaya telah berpacu di samping kuda Sidanti. Pesan dari siapa, Paman? Aku hanya ingin memperingatkan kau Sidanti. Apakah kau akan mengejar pasukan itu? Kau seorang diri, bagaimanapun juga kau akan mengalami kesulitan, meskipun berdua dengan aku pun. Kita belum tahu, siapakah yang ada di dalam pasukan itu. Bagaimana kalau justru Kakang Argapati sendiri, meskipun ia belum sembuh benar? Bukankah ia sudah nampak cukup kuat untuk berpacu di atas punggung kuda, karena ia kemarin telah turun pula ke medan? Jadi apakah Paman menyangka aku gila? Kenapa? Bagaimanapun juga aku mempunyai perhitungan, Paman, desis Sidanti. Sudah tentu aku tidak akan bertempur seorang diri melawan mereka. Aku akan mengikuti mereka sampai padesan di depan kita. Mereka pasti akan tertahan oleh para pengawal di desa kecil itu. Nah, baru aku akan ikut serta. Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata anak muda itu benar-benar cerdik. Karena itu maka katanya, kalau begitu, aku ikut bersamamu. Argajaya berhenti sejenak, lalu tiba-tiba ia bertanya. Tetapi bagaimana kalau ia tidak mengikuti jalan ini? Hanya ada satu sidatan. Itu pun jalan kecil di tengah sawah. Aku kira mereka memilih jalan besar ini. Jalan yang cukup baik bagi kuda-kuda mereka. Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba Sidanti mengumpat habis-habisan. Ternyata pasukan berkuda yang dikejarnya itu tidak memilih jalur jalan yang lapang ini. Ternyata mereka berbelok di jalan Sidatan, meskipun jalan itu jauh lebih kecil dari jalan yang sedang dilaluinya. Kenapa kita mengambil jalan ini, Kiai? Bertanya pemimpin pasukan pengawal berkuda itu kepada gembala tua itu, yang menasehatkan kepadanya untuk mengambil jalan ini. Tanda-tanda bahaya itu pasti sudah didengar oleh pengawal di desa di depan kita itu. Mereka pasti sudah bersiap. Dan kita pasti akan mengalami hambatan seperti pada saat kita melalui desa kecil di sebelah lain pada saat kita memasuki padukuhan induk ini. Kalau kita terpaksa berkelahi dan tertahan, maka kita tidak dapat membayangkan kemungkinan yang bakal terjadi atas pasukan ini. Beberapa orang kita telah terluka, bahkan ada yang agak parah. Dan kita tidak tahu pasti, siapakah yang berkuda mengejar kita itu. Kalau mereka berdua itu Kitambak Wedi dan Sidanti, maka pekerjaan kita akan menjadi terlampau berat. Pemimpin pasukan pengawal itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ketika mereka berdua berpaling, orang tua itu berkata, "Nah, agaknya kedua orang yang mengejar kita itu sudah berhenti di tikungan." Sebenarnya bahwa Sidanti dan Argajaya itu pun berhenti di jalan Sidatan. Sambil mengumpat-umpat tidak habis-habisnya, Sidanti menghentak-hentakkan tangannya di pahanya. Kalau guru tidak melarang, aku pasti dapat menangkap mereka, meskipun hanya 1-2 orang. Kita akan mendapat keterangan lebih banyak tentang pasukan yang bersembunyi di balik benteng Pring Ori itu. Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, pasukan itu benar-benar luar biasa. Keberaniannya hampir tidak masuk akal. Kita memang tidak akan menyangka bahwa mereka akan langsung masuk ke padukuhan induk. Sehingga menurut dugaanku, pasukan itu dipimpin oleh Kakang Argapati sendiri. Bukan sekedar anak-anak ingusan seperti yang biasa mereka lakukan. Menakut-nakuti para peronda di gardu-gardu dengan cambuk-cambuk kuda yang sama sekali tidak berarti. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata, marilah kita lihat di bekas-bekas pertempuran itu, Paman. Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya.
Dan mereka berdua pun kemudian berpacu kembali ke padukuhan induk. Mereka berdua berhenti ketika mereka memasuki regol. Sidanti dan Argajaya pun segera turun dari kuda mereka dan menemui pemimpin penjaga regol itu. Namun ternyata pemimpin penjaga itu terluka parah di lehernya. "Kenapa?" bertanya Sidanti. "Cambuk," jawabnya terengah-engah. "Cambuk itu melilit leherku." Sidanti membelalakan matanya. Luka itu bukan sekedar selingkar jalur merah. Tetapi leher itu seakan-akan tersobek. "Panggil Kiwasi atau Kimuni. Tugasnya cukup banyak di sini," perintah Sidanti. Ketika seorang penghubung pergi memanggil dukun itu, maka Sidanti dan Argajaya dengan hati yang bertanya-tanya menyaksikan bekas pertempuran yang agaknya cukup seru. Beberapa orang telah terluka, dan bahkan ada yang cukup parah. Hampir tidak masuk akal, bahwa sepasukan kecil orang-orang berkuda itu mampu membuat keributan sedemikian dahsyatnya di gardu-gardu dan di regol-regol di ujung jalan. Ketika Sidanti melihat pemimpin kelompok yang baru datang untuk memberikan bantuan, ia bertanya, "Apakah kalian selama ini tidur saja dan membiarkan orang-orang berkuda itu membantai kalian?" "Mereka tidak terlampau dahsyat seperti yang kita duga," berkata pemimpin pengawal. "Benar juga, bahwa mereka hanya sekedar mempergunakan kesempatan selagi kita terkejut dan terheran-heran. Dan itulah kesalahan kita yang terbesar, yaitu menjadi heran dan ternganga-nganga melihat kegilaan orang-orang berkuda itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami dari pasukan induk sama sekali belum mendapat kesempatan untuk bertempur. Kami belum tahu, apakah mereka benar-benar orang yang dapat dibanggakan di medan-medan peperangan yang sebenarnya." "Jadi kalian datang terlambat?" bertanya Argajaya. "Ya, agak terlambat." "Apakah kalian belum siap?" Waktu penghubung dari regol penjagaan ini memberitahukan kedatangan orang-orang berkuda itu. "Bukankah sebelumnya tanda-tanda dan tengara sudah bergema di seluruh padukuhan induk ini?" "Kami sudah siap. Demikian kami mendengar berita kedatangan pasukan berkuda itu, kami segera berangkat. Menurut laporan yang kami dengar, pintu regol ini telah berhasil ditutup." "Ya, mereka berhasil membuka pintu." Sidanti dan Argajaya saling berpandangan. Pasukan kecil ini ternyata adalah pasukan yang kuat dan terpercaya. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil menguasai selarak pintu dan membukakannya. Pada saat datang bantuan dari pasukan induk, mereka segera berhasil melarikan diri. Dan tiba-tiba saja Sidanti dan Argajaya menjadi curiga. Di dalam pasukan yang kecil itu pasti ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang membuat pasukan kecil itu seakan-akan menjadi terlampau kuat. Tanpa sesadarnya, maka tiba-tiba Sidanti bertanya, "Apakah benar-benar ada orang-orang bercambuk di antara mereka?" "Sebagian terbesar yang menumbuhkan luka-luka pada kami adalah ujung-ujung cambuk itu," jawab pemimpin penjaga yang masih terengah-engah. "Ada berapa orang bercambuk di antara mereka?" 5 atau 6 orang. Sidanti dan Argajaya mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba Sidanti mengumpat, "Persetan!" "Benar juga," kata guru. "Mereka adalah orang-orang licik yang ingin mempergunakan cara-cara yang kasar untuk mempengaruhi keberanian kita. Mereka sengaja agar kita menyangka bahwa orang-orang bercambuk itu berada di antara mereka. Tetapi yang paling mungkin, di antara mereka itu terdapat Argapati sendiri. Sehingga pasukan yang kecil itu dapat menimbulkan kesan yang mengerikan." Sidanti berhenti sejenak. Lalu, "Tetapi kita di sini bukan anak-anak yang dapat dikelabuhinya. Kita dapat membuat perhitungan-perhitungan. Sehingga kita tidak dapat diperbodohnya seperti kerbau yang paling dungu." Argajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Sidanti. Karena itu maka katanya kemudian, "Tidak ada alasan untuk berkecil hati. Kita sampaikan semuanya ini kepada Kitambak Wedi, apakah Kitambak Wedi itu sependapat dengan kita?" Sidanti pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Baiklah," katanya. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat itu, kembali menemui Kitambak Wedi untuk melaporkan apa yang telah mereka saksikan. Dan ternyata Kitambak Wedi pun sependapat pula dengan mereka. "Kita memang tidak boleh menunda terlampau lama. Kita harus segera menghancurkan mereka. Meskipun Ki Argapati telah kuat untuk berpacu di atas punggung kuda, namun ia pasti masih belum akan mampu bertempur terlampau lama. Aku akan mencoba memancingnya dalam perkelahian yang lama,
sehingga lukanya itu terasa mengganggunya, berkata Ki Tambakwedi. Karena itu semua persiapan harus segera diselesaikan. Kita harus siap melawan lontaran-lontaran lembing dan anak panah. Karena itu, kita harus menyiapkan perisai-perisai itu sebaik-baiknya. Setiap kelengahan akan sangat merugikan kita. Kalau kita benar-benar menyiapkan diri, maka kita akan dapat memastikan, benteng Pring Ori itu akan menjadi karang abang. Kita akan memasukinya dan kita akan menghancurkan semuanya. Kita jangan memberi kesempatan mereka mundur dan menemukan tempat-tempat baru untuk bertahan. Para pemimpin pasukan Ki Tambakwedi itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan sejenak kemudian mereka telah menyebar lagi ke pasukan masing-masing. Beristirahatlah, Sidanti, berkata Ki Tambakwedi. Tugasmu masih banyak. Lalu kepada Argajaya. Dan apakah kau akan tinggal di sini atau kembali ke pasukan yang berada di rumahmu itu? Ya, aku akan kembali. Pasukan itu diperlukan besok, karena itu aku akan membawa pasukan yang ada di padukuhan itu kemari. Bagus, sahut Ki Tambakwedi. Aku pun akan minta demikian. Kita dapat memanggil beberapa penjagaan di daerah-daerah yang tersebar. Supaya kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pertahanan Argapati itu. Aku akan meninggalkan beberapa orang secukupnya saja di padukuhan itu. Kalau kita besok menyerang, maka Argapati pun pasti akan memusatkan segenap kekuatannya. Pasukannya pasti tidak akan ada yang berkeliaran keluar. Baiklah. Ambillah pasukan yang ada di padukuhanmu. Pasukan di padukuhan-padukuhan kecil yang lain pun harus ditarik besok siang. Kita himpun semua kekuatan yang ada, supaya kita tidak perlu mengulangi serangan itu. Kita harus menyelesaikan persoalan kita sendiri di atas tanah ini lebih dahulu, sebelum pada suatu saat Pajang mendengarnya dan ikut mencampuri persoalan di dalam lingkungan kita ini. Nah, aku minta diri, berkata Argajaya. Aku harus menyiapkan segala sesuatunya. Argajaya pun kemudian meninggalkan padukuhan induk itu bersama 10 orang pengawalnya, kembali ke padukuhannya. Besok ia harus membawa seluruh pasukan yang ada di padukuhan itu, untuk bersama-sama dengan seluruh kekuatan yang ada berusaha menghancurkan pertahanan Ki Argapati. Dalam pada itu pasukan berkuda yang baru saja memasuki padukuhan induk itu semakin lama menjadi semakin jauh. Ketika mereka yakin bahwa tidak ada lagi seorang pun, apalagi sepasukan lawan yang mengejar, maka mereka pun mulai memperlambat kuda-kuda mereka. Pemimpin pasukan itu mulai memperhatikan setiap orang yang terluka di dalam pasukannya, dan bagi mereka yang memerlukan, gembala tua itu memberikan obat yang dapat menolong untuk sementara. 3 orang yang terluka parah, Kiai, berkata pemimpin pasukan. Sehingga mereka tidak lagi dapat berkuda sendiri. Meskipun ada juga yang lain yang cukup parah, namun mereka masih sanggup untuk bertahan. Apalagi yang hanya sekedar luka-luka karena goresan senjata di bagian anggota badan. Lalu bagaimana yang 3 orang itu? Aku sudah memerintahkan orang lain untuk melayaninya. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya. Nanti aku akan mencoba mengobatinya. Mudah-mudahan mereka masih dapat bertahan sampai di padukuhan kita. Mudah-mudahan. Maka mereka pun kemudian berusaha mempercepat kuda-kuda mereka. Kini bukan karena mereka harus menghindari lawan yang jauh lebih kuat, tetapi mereka ingin segera sampai ke pusat pertahanan mereka, agar yang terluka dapat segera diobati. Namun ketika mereka sampai di sebuah bulak yang panjang, tiba-tiba gembala tua itu berkata kepada pemimpin pasukan. Dahululah bersama seluruh pasukan. Aku dan kedua anak-anakku akan singgah sebentar ke rumah untuk mengambil sesuatu. Pemimpin pasukan itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun gembala tua itu tersenyum sambil berkata, jangan cemas. Jalan di depan kita cukup rata. Dan aku pun akan segera menyusul. Pemimpin pasukan itu menganggukkan kepalanya. Tetapi jangan terlampau lama, Kiai. Bukan karena kami ketakutan apabila kami bertemu dengan lawan, tetapi kawan-kawan kami yang luka itu segera memerlukan pengobatan. Ya. Aku akan segera menyusul. Gembala tua itu pun kemudian membawa kedua anaknya berbelok di satu tikungan. Mereka ingin kembali sebentar menjenguk rumah mereka. Apa yang akan kita ambil? Bertanya Gupala. Aku ingin bertemu dengan Angger Sutawijaya, desis orang tua itu. Aku mendapat suatu pikiran baru. Aku mengharap, menurut perhitunganku, Argapati akan tetap memegang pimpinan atas tanah perdikan ini.
Karena itu, sebaiknya Angger Sutawijaya sejak sekarang telah menunjukkan atau memberikan jasanya, sehingga dengan demikian maka Argapati akan merasa dirinya lebih dekat dengan Angger Sutawijaya daripada dengan Sultan Pajang. Gupala mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Gupita bertanya. Tetapi apakah mungkin akan ada pertentangan antara Pajang dengan Raden Ngabehi Loring Pasar itu? Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan kepalanya digeleng-gelengkannya. Namun agaknya ia tidak yakin atas apa yang akan terjadi. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu, desisnya. Mudah-mudahan tidak terjadi benturan-benturan lahir yang hanya akan menambah korban. Gupala dan Gupita kemudian tidak bertanya-tanya lagi. Mereka berpacu ke gubuk mereka untuk menemui Sutawijaya dengan kedua pengiringnya. Sutawijaya yang sedang berbaring di dalam gubuk gembala tua itu terkejut ketika didengarnya derap kuda mendekat. Segera ia meloncat bangkit sambil menyambar tombak yang disandarkannya pada dinding. Ketika ia berdiri di depan pintu, dilihatnya kedua pembantunya pun telah bersiap pula menunggu perkembangan keadaan. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika ternyata derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Namun mereka kemudian menjadi tenang ketika mereka mendengar ledakan cambuk yang memecah sepinya malam. Sejenak kemudian, maka gembala tua beserta kedua anak-anaknya itu pun telah turun dari kuda-kuda mereka. Sambil mengikatkan kuda-kuda itu pada sebatang pepohonan, gembala itu berkata, "Aku sengaja memberikan tanda, agar Angger tidak terkejut atas kedatangan kami, karena kami kali ini berkuda." "Dada kami telah menjadi berdebar-debar," berkata Sutawijaya. "Aku sangka Ki Tambak Wedi telah mencium jejak kami dan bersama-sama dengan Argajaya dan Sidanti berusaha menangkap kami." Orang tua itu tersenyum. Ternyata dugaan itu meleset. Katanya, "Tetapi, apabila Angger tidak berkeberatan, aku ingin menyampaikan suatu pendapat yang barangkali baik bagi Angger." Sutawijaya mengerutkan keningnya. "Aku hanya sebentar, Ngger. Mungkin Angger dapat segera memutuskan persoalan ini." Sorot mata Sutawijaya memancarkan berbagai macam pertanyaan. Maka dengan singkat disampaikannya maksud gembala tua itu. Diberikannya beberapa macam pertimbangan yang cukup meyakinkan, setidak-tidaknya agar Argapati kelak tidak merintangi perkembangan alas Mentaok. Sutawijaya mendengarkannya dengan penuh minat. Namun tampaklah bahwa ia masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. "Argapati adalah seorang yang keras hati menurut pendengaranku, Kiai," berkata Sutawijaya. "Ya, ia memang keras hati. Tetapi bukan berarti bahwa ia tidak berjantung. Kalau ia merasa bahwa Angger telah ikut menolongnya, maka ia pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah Argapati dapat diharapkan menjual kesetiaannya dengan cara itu?" Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, "Memang mungkin Argapati berpendirian demikian, Ngger. Tetapi apakah sampai saat ini kita mengetahui sikap dan tanggapan kepala tanah perdikan yang besar itu terhadap Sultan Pajang? Memang, ia tidak mau menentang Pajang dan melindungi anak serta adiknya, karena tingkah laku keduanya. Argapati pasti mempertimbangkan juga peranan Ki Tambak Wedi yang lebih banyak dikuasai oleh nafsu daripada cita-cita." Sutawijaya tidak segera menyahut. Tampaklah kepalanya terangguk-angguk kecil. Meskipun demikian ia masih merenungi kata-kata gembala tua itu. "Angger Sutawijaya," berkata orang tua itu seterusnya. "Pertimbangan selanjutnya terserah kepada Angger. Tetapi menurut pertimbanganku, apakah salahnya Angger memperkenalkan diri kepada Ki Argapati?" Sutawijaya masih belum menjawab. Meskipun tidak terucapkan ia mempunyai pertimbangan tersendiri. Apabila kini ia bersusah payah menyerahkan tenaganya, membantu dengan harapan agar Argapati kelak tidak mengganggu pertumbuhan Mentaok untuk menjadi sebuah kota, tetapi ternyata harapannya itu meleset, maka ia akan merasa tersinggung sekali. Tetapi untuk sama sekali tidak berbuat sesuatu dalam keadaan serupa itu, akan dapat menimbulkan jarak pula antara dirinya dengan Ki Argapati meskipun mereka belum saling bertemu. Kalau Ki Argapati kelak mengetahui bahwa pada saat tanahnya sedang kemelut dibakar oleh api perpecahan, dan ia pada saat itu berada di Menoreh dan sama sekali tidak berbuat apa-apa, maka Argapati pun pasti akan mengambil sikap pula. Apakah Ayahanda Sultan Pajang akan berbuat sesuatu apabila Ayahanda mengetahui bahwa di atas tanah ini terjadi benturan di antara mereka? Ia bertanya di dalam hatinya.
Apabila tiba-tiba saja Sultan Pajang mengirimkan bantuan kepada Argapati, maka kedudukanku pasti akan terdesak. Terdesak dari dua arah. Dari timur dan dari seberang Kali Progo. Dalam kebimbangan itu terdengar gembala tua itu berkata, "Waktuku hanya sebentar. Sedang pertentangan ini berkembang terlampau cepat. Mungkin bahkan malam ini Kitambak Wedi akan menyusul kami menyerang pemusatan pasukan Argapati. Tetapi mungkin juga besok pagi. Apakah Angger Sutawijaya sudah dapat mengambil keputusan?" Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia masih saja dicengkam oleh kebimbangan. Sejenak ditatapnya wajah gembala tua itu, kedua anak-anaknya dan kemudian kedua pengawalnya. "Aku memerlukan kedua anak-anak muda itu kelak," desisnya di dalam hati. "Kalau mereka bersedia membantu aku, maka aku langsung akan menguasai daerah Sangkal Putung dan pasti juga Jati Anom. Jalur antara Mentaok, Alas Tambak Baya, Prambanan, Benda, Sangkal Putung, Macanan langsung ke Jati Anom akan aku kuasai." Akhirnya Sutawijaya itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Kiai, baiklah. Aku akan membantu Argapati. Tetapi bukan berarti bahwa aku sendirilah yang harus melakukannya. Biarlah kedua kawan-kawanku itu pergi bersama Kiai." Gembala tua itu mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya kedua pengawal Sutawijaya itu. Seperti keraguan-raguan memencar di dalam sorot matanya. "Kiai," berkata Sutawijaya sambil tersenyum. "Keduanya adalah orang-orang kepercayaan ayah Ki Gede Pemanahan. Mereka berdua adalah kawan-kawanku bermain-main. Jika ada perbedaan antara keduanya dan aku sendiri jarak itu tidak akan terlampau jauh. Meskipun keduanya masih juga belum dapat menyamai kedua gembala-gembala muda itu. Tetapi aku percaya kepada keduanya." "Ah," salah seorang dari kedua pengawal itu berdesah. "Terima kasih atas pujian itu. Tetapi aku harap bahwa Kiai tidak akan kecewa apabila ternyata aku hanya dapat meloncat-loncat." Gembala tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mencoba mengerti alasan Sutawijaya. Kenapa ia tidak mau langsung terjun ke medan pertentangan itu sendiri? Namun orang tua itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Terima kasih. Hal ini pasti sudah akan membuat hubungan antara Mentaok kelak dengan Menoreh menjadi lebih baik." Meskipun kali ini Angger Sutawijaya sendiri belum langsung menanganinya, namun bantuan Angger ini pasti akan sangat berarti. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. "Maaf, Kiai," jawabnya. "Aku sendiri masih ingin beristirahat. Entahlah apabila nanti aku berubah pendirian. Tetapi kedua orang kawan-kawanku itu pasti akan sama artinya dengan aku sendiri." "Ya, demikianlah." "Nah," berkata Sutawijaya kemudian kepada kedua kawannya. "Pergilah kalian mewakili aku." Lalu kepada orang tua itu. "Paman Hanggapati dan Paman Dipasanga akan menempatkan dirinya di bawah perintah, Kiai. Tetapi ingat, Kiai, keduanya aku serahkan kepada Kiai, tidak kepada orang lain, sehingga tanggung jawab atas keduanya ada pada Kiai." Gembala tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Baiklah, Ngger. Tetapi kehadiran keduanya akan menjadi suatu kenyataan, bahwa Angger telah berusaha mendekatkan diri. Bahkan Angger telah mulai menjalin hubungan yang baik antara Mentaok yang akan lahir dan Menoreh. Mudah-mudahan, Kiai. Selanjutnya aku akan tetap berada di sini. Aku akan menunggui gubuk ini, ketela pohon yang sudah mulai dapat diambil hasilnya, kambing-kambing, dan api." "Kenapa api?" "Kambing-kambing itu memerlukan api." Ah, gembala tua itu tersenyum. "Baiklah. Sekarang aku minta diri. Mudah-mudahan hubungan yang telah dirintis ini kelak akan berguna. Berguna bagi Angger Sutawijaya dan berguna bagi Argapati. Mudah-mudahan, Kiai. Mudah-mudahan." "Baiklah. Kini aku minta diri. Waktuku terlampau sempit. Orang-orang yang terluka itu memerlukan bantuanku. Silahkanlah, Kiai." Agaknya Kia baru saja membawa sepasukan pengawal berkeliling daerah ini. Ya, di antara mereka ada yang terluka parah. Gembala tua itu pun kemudian meninggalkan Sutawijaya seorang diri karena kedua kawannya ikut bersamanya. Mereka terpaksa mempergunakan setiap ekor kuda untuk 2 orang. Hanggapati bersama Gupala dan Dipasanga bersama Gupita.
Dengan demikian maka laju kuda-kuda mereka tidak dapat terlampau cepat. Namun meskipun demikian akhirnya mereka sampai juga ke mulut regol padukuhan yang dilingkari pering ori itu. Ternyata kedatangan mereka telah mengejutkan para penjaga. Bahkan Samekta yang ada di depan regol pun terkejut pula melihat gembala tua itu datang bersama orang baru lagi. "Siapakah mereka?" bertanya Samekta. "Kalian akan berterima kasih atas kedatangannya. Tetapi marilah kita bersama-sama menghadap Ki Argapati. Aku mempunyai sebuah cerita tentang kedua kawan baruku ini." Samekta mengerutkan keningnya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pusat pertahanan ini, Samekta tidak segera menerima ajakan itu. "Apakah Ki Samekta berkeberatan?" bertanya gembala tua itu. "Bukan begitu, Kiai. Tetapi aku masih belum mengerti, apakah kepentingan Kisanak berdua ini untuk bertemu dengan Ki Argapati. Itulah yang akan dikatakannya nanti. Aku kira Ki Argapati pun belum mengenal keduanya. Tetapi aku akan menjadi tanggungan, bahwa keduanya tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan kita bersama." Samekta masih ragu-ragu. Bahkan sepercik pertanyaan membersit di dadanya. Apakah orang-orang ini tidak mungkin sengaja diselundupkan oleh Sidanti? Karena Ki Samekta masih ragu-ragu, maka gembala tua itu mencoba menjelaskannya. "Kami akan memberikan beberapa keterangan. Kalau Ki Argapati tidak menghendaki, biarlah kedua kawan-kawanku ini meninggalkan padukuhan ini." Ki Samekta menarik nafas dalam-dalam. Sekali ia berpaling. Tetapi ia tidak melihat Urahasta untuk dimintai pertimbangannya. Agaknya Urahasta sedang beristirahat, atau bahkan mungkin sedang tidur karena ialah yang sedang bertugas malam ini. Baru setelah ia berpikir sejenak, maka berkatalah Samekta. "Baiklah, marilah aku antarkan kalian menghadap Ki Argapati." Mereka pun kemudian pergi ke pemondokan Ki Argapati. Meskipun malam semakin mendekati akhirnya, namun Samekta mencoba juga untuk masuk ke rumah dan menengok bilik Ki Argapati. Derit pintu bilik itu, agaknya telah membangunkan Ki Argapati. Perlahan-lahan ia menyapa. "Siapa di luar?" "Aku, Ki Gede." "Samekta." "Oh, masuklah." Samekta pun kemudian melangkah masuk ke dalam bilik Ki Argapati. Dikatakannya semuanya tentang gembala tua itu beserta kedua kawan-kawannya yang baru. Sejenak Ki Argapati berpikir. Namun kemudian ia berkata, "Aku percaya kepada gembala tua itu. Biarlah ia datang kemari." Kemudian gembala tua itu pun segera dipersilahkannya masuk bersama kedua pengawal Sutawijaya. Sedang Gupala dan Gupita menunggu mereka di serambi depan. "Marilah, Kiai," berkata Ki Argapati. "Aku sudah mendengar laporan tentang pasukan berkuda itu. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Sebab perjalanan ini ternyata telah memberikan dorongan yang luar biasa atas tekad dan gairah perjuangan anak-anak menoreh. Bukan saja mereka yang ikut di dalam pasukan berkuda itu, tetapi cerita mereka tentang perjalanan mereka ternyata mempunyai akibat yang sangat baik. Terima kasih, Ki Gede. Tetapi sayang, bahwa di antara mereka ada yang terluka parah." Ya, memang terlampau sulit untuk menghindarinya. Dalam permainan senjata kadang-kadang kita memang akan terdorong karenanya. Itu adalah akibat yang sangat wajar. Dan aku pun akan segera mengobati mereka, berkata gembala tua itu. Kemudian, namun sebelumnya aku ingin memperkenalkan kedua kawan-kawanku ini. Ki Argapati mengerutkan keningnya. Siapakah mereka itu? Gembala itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, apakah Ki Argapati pernah mengenal anak muda yang bernama Sutawijaya bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar? Ki Argapati menganggukkan kepalanya. Ya, aku pernah mendengar meskipun aku belum pernah mengenalnya dari dekat. Bukankah anak muda itu putra angkat Sultan Hadiwijaya? Tepat. Dan kedua orang ini adalah orang-orang kepercayaannya. Yang seorang bernama Hanggapati dan yang lain di Pasanga. Oh, Ki Argapati yang kemudian duduk di pinggir pembaringannya menganggukkan kepalanya. Maaf. Aku belum tahu sebelumnya. Kedua orang itu pun mengangguk pula. Hanggapati menjawab. Kami pun minta maaf bahwa kami telah mengganggu Ki Gede. Tidak, gembala tua itulah yang memotongnya. Kalian berdua sama sekali tidak mengganggu. Lalu kepada Ki Gede ia menceritakan maksud kedatangan kedua orang itu.
Meskipun ia sama sekali tidak mengatakan bahwa saat itu, Sutawijaya pun sedang berada di Menoreh. Keduanya diutus untuk melihat keadaan di tanah perdikan ini, berkata gembala tua itu. Namun dalam keadaan yang kalut serupa ini, keduanya diberi wewenang untuk mengambil sikap. Sidanti dan Argajaya adalah orang-orang yang pernah secara langsung dan pribadi mempunyai persoalan dengan Angger Sutawijaya. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya, "Aku akan sangat berterima kasih sekali atas perhatian itu. Lalu, apakah yang akan kalian lakukan selanjutnya?" Hanggapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Aku akan menyerahkan tenagaku yang tidak berarti ini. Apakah yang akan dapat aku lakukan, dan sudah tentu demikian juga Adi Dipasanga, pasti akan kami lakukan." "Terima kasih. Aku akan sangat berterima kasih." Kemudian Ki Gede berpaling kepada Samekta. "Inilah pimpinan yang aku serahi tanggung jawab atas pasukan Menoreh. Nah, bantuan kalian berdua akan diterimanya dengan kedua belah tangan." Samekta pun kemudian menganggukkan kepalanya. Katanya, "Di dalam pergolakan seperti ini, maka setiap kekuatan akan sangat berarti bagi kami. Dan kami akan mengucapkan terima kasih." Kedua orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian, mereka mencoba untuk mengerti dan menyesuaikan dirinya. Sebenarnya keduanya tidak terlampau banyak mengerti persoalan-persoalan apa yang telah terjadi di tanah perdikan Menoreh, dan persoalan-persoalan apa yang pernah timbul antara mereka, para penghuni tanah perdikan ini dengan Sutawijaya. Tetapi karena perintah anak muda itulah, maka ia berada di tengah-tengah pergolakan yang sedang membakar tanah perdikan ini. Untuk seterusnya, berkata Hanggapati kemudian, "Kami memerlukan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah, apakah yang harus kami lakukan, karena kami belum banyak mengerti tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Gede Menoreh." Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Tentu kami akan berusaha untuk menunjukkan arah perjuangan kami untuk menegakkan kesatuan kembali setelah beberapa saat tanah ini dipecah oleh nafsu yang tidak terkendalikan dari seorang yang menyebut dirinya Ki Tambakwedi. Tetapi, bukan maksud kami untuk memberikan perintah kepada Ki Sanak berdua, namun kami ingin menempatkan Ki Sanak berdua bersama dengan Kiai Dukun atau Gembala Tua itu, atau apapun namanya, dalam satu pertukaran pikiran menghadapi keadaan yang semakin memuncak." Gembala Tua itu tersenyum. Katanya, "Kenapa Ki Gede kebingungan menyebut jabatanku?" Ki Gede pun tersenyum pula. Katanya kemudian, "Nah, sekarang kalian kami persilahkan untuk beristirahat sejenak." Pasukan berkuda itu pasti membuat Ki Tambakwedi menjadi marah. Sehingga dengan demikian perkembangan keadaan akan dapat dipercepat. "Ya, kemungkinan itu memang ada," jawab Gembala Tua itu. "Karena itu, aku akan minta kalian nanti, apabila kalian telah beristirahat meskipun sejenak, untuk membicarakan masalah yang menjadi semakin memuncak ini." "Baiklah," jawab Gembala Tua itu. "Sekarang aku minta diri. Orang-orang yang terluka memerlukan segera mendapat pertolongan. Pertolongan darurat itu hanya dapat menolong dalam waktu yang sangat terbatas. Silahkan, Kiai." Sejenak kemudian Gembala Tua beserta kedua orang kepercayaan Sutawijaya itu pun meninggalkan ruangan itu. Bersama dengan Gupala dan Gupita mereka diantar ke tempat yang telah disediakan untuk mereka. Tetapi Gembala Tua itu kemudian meninggalkan kedua orang kepercayaan Sutawijaya itu beserta Gupala dan Gupita. Ia sendiri pergi untuk mengobati orang-orang yang terluka pada saat mereka memasuki padukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Sedang Samekta, setelah berbicara beberapa lama dengan Ki Argapati, kemudian pergi ke regol padukuhan untuk memimpin langsung pengawasan terhadap setiap kemungkinan. Urahasta yang kemudian mendengar dari Samekta, bahwa telah datang dua orang kepercayaan Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar, menjadi ragu-ragu pula. Katanya, "Apakah kau yakin tentang kedua orang itu? Meskipun mereka berpakaian sederhana seperti kita, tetapi menilik sikapnya, mereka adalah prajurit-prajurit dari Istana Pajang. Atau setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang istana," jawab Samekta. Urahasta mengerutkan keningnya. Gumamnya, "Mudah-mudahan." Dalam pada itu, Samekta pun telah meningkatkan kewaspadaannya pula. Mereka menyadari bahwa akibat pasukan berkuda yang menyusup ke padukuhan induk itu, pasti akan mempercepat tindakan Ki Tambakwedi.
Karena itu, maka setiap jengkal tanah kini tidak terlepas dari pengawasan dan pertahanan. Ketika matahari kemudian mendaki langit di ujung timur, maka Ki Argapati pun telah memanggil beberapa orang yang pantas untuk dibawa membicarakan masalah yang dihadapi oleh tanah perdikan Menoreh. Di antara mereka adalah Samekta, Urahasta, gembala tua yang cakap mengobati itu, dan kedua orang kepercayaan Sutawijaya, Hanggapati dan Dipasanga. Sedang Gupala dan Gupita harus tinggal saja di luar sambil menunggu perkembangan pembicaraan itu. Sementara itu, ketika keduanya sedang duduk di halaman sambil berbicara tentang apa saja, tentang juntai yang berwarna kekuning-kuningan yang kini dililitkan di leher baju Gupala, sampai kepada kambing-kambing yang mereka tinggalkan, dari balik daun pintu samping sepasang mata sedang mengawasi mereka. Sepasang mata seorang gadis yang membawa pedang rangkap di kedua belah lambungnya. Gadis itu, Pandan Wangi melihat kedua anak-anak muda itu dengan kesan yang aneh. Gupita adalah seorang anak muda yang mengagumkan. Tenang dan memiliki kemampuan yang tinggi. Tingkah lakunya kadang-kadang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Ada beberapa pertentangan sifat yang dilihatnya pada anak muda itu. Anak muda itu kadang-kadang bersikap acuh tak acuh dan bahkan kekanak-kanakan. Namun kadang-kadang menjadi bersungguh-sungguh dan seakan-akan seorang perasa. Sedang yang seorang lagi yang diakuinya sebagai saudaranya adalah seorang anak muda yang gemuk, yang memiliki kekhususan pula. Wajahnya terlampau cerah, dan bibirnya selalu dihiasi dengan senyum dan tawa. Anak muda yang gemuk itu seakan-akan tidak pernah menyimpan persoalan yang bersungguh-sungguh di dalam hatinya. Wajahnya yang bersih dan bulat itu menimbulkan kesan tersendiri di hati Pandan Wangi. Pandan Wangi terkejut ketika ia mendengar suara perempuan tua penghuni rumah itu memanggilnya. Dengan tergesa-gesa ia pergi mendapatkannya. Ada apa, Bibi? Air panas itu telah tersedia bersama beberapa potong makanan. Oh. Pandan Wangi yang meskipun membawa sepasang pedang rangkap itu pun segera mengetahui tugasnya. Dicarinya sebuah nampan kayu untuk membawa minuman dan makanan itu ke dalam bilik ayahnya, tempat orang-orang terpenting sedang berbicara tentang nasib tanah perdikan ini. Ketika Pandan Wangi masuk ke dalam bilik ayahnya, agaknya pembicaraan telah menjadi terlampau jauh, sehingga apa yang didengarnya tidak dapat dimengertinya. Ia hanya mendengar kata-kata ayahnya, bahwa lukanya telah jauh berkurang. Aku telah mampu turun ke medan apabila setiap saat Ki Tambak Wedi menghendaki. Pandan Wangi tertegun sejenak. Ia menjadi berdebar-debar. Apakah ayahnya benar-benar akan langsung memimpin peperangan dalam keadaannya itu? Ketika ia berpaling memandangi wajah ayahnya, ia melihat ayahnya itu tersenyum kepadanya. Aku benar-benar sudah menjadi baik, Pandan Wangi. Mungkin aku belum pulih kembali seperti sedia kala. Tetapi tenagaku agaknya sudah cukup memadai. Tetapi, Pandan Wangi menjadi ragu. Kau meragukan? Ya, ayah. Itu adalah wajar sekali, Wangi. Tetapi ternyata obat yang diberikannya kepadaku akhir-akhir ini adalah obat yang tiada taranya. Lukaku telah hampir menjadi sembuh sama sekali. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Disambarnya sekilas dengan sudut matanya, Samekta, Urahasta, kemudian dua orang yang baru saja hadir di padukuhan itu. Namun Pandan Wangi tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia melangkah keluar sambil menjinjing nampan kayu. Sepeninggal Pandan Wangi, maka mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka sehingga akhirnya mereka menemukan suatu kesimpulan. Nah, begitulah, berkata Ki Argapati. Aku tidak dapat berbuat lain daripada menerima saran itu. Tetapi itu berbahaya sekali, Ki Gede, berkata Urahasta. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Memang cara ini dapat menimbulkan akibat yang besar bagi pertahanan kita. Tetapi apabila berhasil, maka jalan selanjutnya pasti sudah terbuka. Urahasta mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian ia menggeram. Sejak semula aku ingin menyandarkan segala persoalan atas kekuatan dan perhitungan imbangan kekuatan di antara kita sendiri. Kita akan meyakini segala persoalan tanpa ragu-ragu. Aku sependapat dengan kau, Urahasta, berkata Ki Argapati. Tetapi kita tidak dapat mengingkari kenyataan yang kita hadapi. Dan apakah keberatan kita atas segala kebaikan hati dari mereka yang memang mempunyai persoalan dengan Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya? Urahasta tidak segera menyahut. Aku dapat meyakinkan kau, Urahasta, bahwa tidak ada pamrih apapun pada mereka.
Apalagi kedua orang kepercayaan putra Sultan Pajang. Adalah hak mereka untuk berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang mempunyai persoalan dengan mereka. Dan adalah kebetulan sekali bahwa kita bersama-sama mempunyai persoalan yang dapat diambil arah sejalan. Tetapi jangan takut bahwa aku telah mengorbankan kepentingan tanah perdikan ini. Bahwa aku telah menjual beberapa kepentingan karena aku ingin mempertahankan kedudukanku sebagai kepala tanah perdikan. Ki Argapati terdiam sejenak. Lalu, bukankah kau mendengarkan pembicaraan ini dari mula sampai akhir, sehingga kau tidak menemukan bentuk-bentuk perjanjian atau imbalan apapun atas mereka itu? Kita secara kebetulan mempunyai kepentingan yang sama, yang dapat saling membantu. Itulah masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi, bentuk kerjasama ini agak berbeda dari Ki Pedasura dan orang-orangnya, bahkan orang-orang lain lagi yang datang atas permintaan Ki Tambakwedi, Argajaya, dan Sidanti. Kepada setiap bantuan yang aku terima sama sekali bukan karena aku menawarkan apapun juga sebagai imbalannya. Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya perlahan-lahan. Nah, apakah kau dapat mengerti? Aku mengerti, Ki Gede, jawabnya. Tetapi tidak semua orang tidak berpamrih seperti mereka yang ada di dalam ruangan ini. Meskipun mereka tidak menginginkan imbalan yang berupa harta benda atau kedudukan, tetapi masih mungkin ada pamrih-pamrih lain yang mendorong mereka untuk berkorban apa saja. Ki Argapati mengerutkan keningnya. Apakah kau dapat menyebutkan, Urahasta? Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengucapkannya, meskipun serasa menyesak di dalam dadanya. Katakanlah, Urahasta, desak Ki Argapati. Jangan ragu-ragu. Semua ini untuk kebaikan kita bersama. Tetapi Urahasta menggelengkan kepalanya. Tidak, Ki Gede. Aku hanya sekedar berprasangka. Ki Argapati memandang wajah Urahasta dengan tajamnya. Tetapi wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu menunduk. Namun Ki Argapati itu kemudian berkata, baiklah. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Memang kita masing-masing pasti mempunyai pamrih. Tetapi tidak sekedar pamrih pribadi. Hampir saja Urahasta menyahut. Justru pamrih pribadilah yang mendorong anak gembala itu menyediakan dirinya, bahkan dengan seluruh keluarganya untuk membantu Ki Argapati. Tetapi untunglah bahwa ia masih mampu menahan perasaannya itu. Sehingga apa yang telah hampir terucapkan itu seolah-olah ditelannya kembali. Dengan demikian, maka ruangan itu disambut oleh kesepian sejenak. Kemudian terdengar Ki Argapati berkata, apakah masih ada persoalan yang akan kita bicarakan? Tidak seorang pun yang menjawab. Baiklah. Kalau tidak, aku akan mengambil keputusan. Semua dilaksanakan seperti rencana tersebut. Apabila terdapat kesulitan, kita akan melihat perkembangan suasana. Kemudian kepada Samekta ia berkata, aturlah semua persiapan, Samekta. Sampaikan semua keputusan ini kepada pemimpin-pemimpin yang terpercaya. Karti dapat kau panggil dan kau tempatkan di pedukuhan ini pula. Ya, Ki Gede. Jagalah baik-baik, bahwa masalah-masalah terpenting hanya boleh kita ketahui bersama. Ya, Ki Gede, jawab Samekta sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang, mulailah dengan segala macam persiapan. Aku akan mencoba memantapkan diriku sendiri, sehingga apabila setiap saat aku harus turun ke medan perang, seperti yang direncanakan, aku tidak akan mengecewakan. Silahkan, Ki Gede. Kami minta diri. Aku sangat berterima kasih kepada kesediaan kalian, baik dari keluarga tanah ini maupun yang menaruh perhatian terhadap keadaannya. Mudah-mudahan kita berhasil. Orang-orang yang berada di dalam bilik Ki Gede itu pun kemudian bersama-sama meninggalkannya. Masing-masing pergi ke tempatnya. Gembala tua dan kedua orang kepercayaan Sutawijaya itu kemudian kembali ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka bersama-sama dengan Gupala dan Gupita. Seperti orang-orang menoreh, mereka pun harus mempersiapkan diri mereka apabila setiap saat mereka harus turun ke medan. Gupala dan Gupita pun kemudian mendapat petunjuk-petunjuk dari gurunya. Apa yang harus mereka kerjakan apabila waktunya telah datang? Apakah Ki Argapati tahu dengan pasti, kapan Ki Tambakwedi akan menyerang? Bertanya Gupita. Gurunya menggelengkan kepalanya. Belum. Namun kita harus memperhitungkan bahwa setiap saat hal itu dapat terjadi, sehingga kita harus dapat melakukannya setiap saat pula.
Gupita mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian Gupala bertanya. Tetapi apakah Pandan Wangi dapat dipercaya untuk melakukan tugasnya itu? Menurut Ki Argapati, ia percaya bahwa Pandan Wangi akan dapat melakukannya. Tetapi apakah Pandan Wangi dapat dipercaya untuk melakukan tugasnya itu? Pekerjaan itu memang terlalu berat untuknya. Tetapi mudah-mudahan ia berhasil, gumam Gupita. Gurunya tidak menyahut. Tetapi tatapan matanya jauh menembus cahaya matahari yang bermain di halaman, hingga pada bayangan dedaunan yang bergerak-gerak dihembus angin yang lemah. Ruangan itu pun kemudian sejenak disambar oleh kesenyapan. Namun kemudian Gupala dan Gupita minta diri untuk berada di halaman, karena udara yang terlampau panas. Dengan dada yang berdebar-debar mereka menyaksikan kesibukan para pengawal. Persiapan-persiapan yang semakin memuncak karena perkembangan keadaan yang memuncak pula. Apalagi setelah beberapa orang petugas sandi sempat melaporkan bahwa mereka pun melihat persiapan yang matang pada pasukan Ki Tambakwedi. Tidak akan lebih dari malam nanti, desis Gupita. Ya. Aku kira malam nanti Ki Tambakwedi akan datang, jawab Gupala. Namun cara yang akan kita pergunakan cukup menarik. Tetapi juga sangat berbahaya bagi Ki Argapati dan Pandan Wangi itu sendiri, gumam Gupita. Tetapi kita tidak dapat berbuat banyak. Kalau aku diperkenankan, aku akan bertempur bersamanya, desis Gupala. Gupita mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling ke arah anak muda yang gemuk itu, tiba-tiba Gupala tertawa sambil berdiri. Namun ia masih juga berkata, mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Dalam hiruk-pikuk serupa ini, kau masih sempat juga mimpi. Mimpi yang paling mengasyikkan justru apabila kita tidak sedang tidur nyenyak. Bukankah begitu? Dalam hiruk-pikuk yang beginilah kadang-kadang kita menemukan suatu perkembangan jalan hidup kita tanpa kita duga-duga. Bukankah dalam hiruk-pikuk juga kau bertemu dengan seorang gadis, justru pada suatu saat yang menentukan buat sangkal putung? Ah! Gupita berdesah. Dan Gupala masih juga tertawa berkepanjangan sambil meninggalkan Gupita yang masih duduk di tempatnya seorang diri. Sejenak bayangan seorang gadis yang manja dan keras hati melintas di dalam kepalanya. Kemudian disusul oleh sebuah bayangan yang lain. Seorang gadis yang dalam keadaan terakhir selalu membawa sepasang pedang rangkap di lambungnya. Gupita kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berdesis. Ah, lebih baik aku membuat pertimbangan-pertimbangan tentang setiap kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan ini. Namun tiba-tiba ia berpaling ketika ia melihat seseorang mendatanginya. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa. Dada Gupita menjadi berdebar-debar melihat wajah Wurahasta yang tampak bersungguh-sungguh. Beberapa langkah daripadanya Wurahasta berhenti. Diedarkannya pandangan matanya ke seluruh halaman, tetapi ketika tidak ada seorang pun yang dilihatnya, maka ia pun segera melangkah beberapa langkah lagi. Gupita, suaranya bernada berat. Aku masih tetap pada pendirianku. Aku tidak menghendaki kau hadir di sini. Tetapi agaknya ayahmu mendapat tempat di hati Ki Argapati. Karena itu, aku perlu memperingatkan kau sekali lagi, bahwa kau tidak disukai di padukuhan ini. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak senang selalu mendapat peringatan semacam itu. Meskipun demikian ia masih harus tetap menjaga dirinya. Namun meskipun demikian ia menjawab. Wurahasta. Aku tidak akan bersitegang untuk tinggal di padukuhanmu. Pada suatu ketika apabila pekerjaanku sudah selesai, maka aku pun akan segera pergi. Disukai atau tidak disukai, namun aku harus melakukan tugas yang dibebankan kepadaku. Baik oleh ayah maupun oleh Ki Argapati. Aku mengharap kau memegang janjimu. Kalau tidak, maka setelah semua persoalan di atas tanah perdikan ini selesai, kau akan menyesal. Kalau kau tidak menepatinya, maka kita harus membuat perhitungan tersendiri. Dada Gupita berdesir. Tetapi ia tidak menjawab. Dibiarkannya Wurahasta berbalik dan melangkah meninggalkannya. Hampir tanpa berkedip Gupita memandang langkah itu. Langkah yang tegap penuh keyakinan pada diri sendiri. Tetapi kemudian Gupita menjadi kecewa, bahkan menaruh belas kasihan kepada raksasa itu. Meskipun demikian, Gupita masih selalu berusaha untuk menguasai diri. Apalagi keadaan sudah menjadi sedemikian panasnya. Keadaan yang tidak dikehendaki akan segera dapat meletus setiap saat. Mungkin sebentar lagi.
Mungkin di saat senja mulai turun, atau mungkin pada saat matahari tepat meluncur ke balik perbukitan. Tetapi mungkin juga setelah malam menjadi kelam atau mungkin juga tidak sama sekali di hari-hari yang dekat ini. Meskipun demikian, Gupita menyadari bahwa kekuatan seutuhnya sedang diperlukan untuk menanggapi keadaan yang telah memuncak ini. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tergeser ke barat. Di saat-saat cahayanya menjadi kemerah-merahan, maka para pengawal menjadi kian sibuk. Hari itu ternyata telah mereka lampaui tanpa ada sesuatu peristiwa apapun. Namun dengan demikian, maka mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa Ki Tambak Wedi akan mengambil kesempatan di malam hari. Karena itu, maka segala macam persiapan pun dilakukan. Alat-alat pelontar dan berbagai macam senjata jarak jauh. Senjata yang paling sederhana, pelontar batu, sampai pada panah-panah yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang demikian, Gupala, Gupita, dan gurunya telah siap pula untuk melakukan rencana yang telah disetujui bersama. Bersama sepasukan pengawal mereka harus meninggalkan padukuhan itu. Mereka harus bersiap dan berada di luar, seandainya padukuhan itu akan dikepung rapat-rapat. Mereka harus memperhitungkan pula suatu kemungkinan, bahwa Ki Tambak Wedi akan mengambil suatu cara, untuk menutup padukuhan itu sama sekali dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga mereka akan kehilangan kemungkinan berhubungan dengan daerah-daerah dan padukuhan-padukuhan lain. Terutama dalam soal persediaan makan. Sejenak kemudian, sebelum regol pedukuhan itu tertutup oleh ujung senjata pasukan Ki Tambak Wedi, gembala tua bersama kedua anak-anaknya telah meninggalkan padukuhan itu untuk bersembunyi di pategalan yang tidak terlampau jauh. Mereka mendapat tugas yang khusus, tugas yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan yang berada di dalam padukuhan. Mereka harus dapat bergerak cepat ke segenap penjuru. Juga apabila ada kemungkinan Ki Tambak Wedi tidak menyerang lewat gerbang induk. Argapati yang sudah menjadi semakin baik, melepas mereka sampai ke pintu gerbang. Kemudian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia bergumam. Aku percaya kepada mereka. Pandan Wangi yang berdiri di sampingnya berpaling. Tanpa sesadarnya ia bertanya. Apa, ayah? Ki Argapati terkejut. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata. Aku percaya kepada mereka. Dan aku percaya bahwa aku pernah mengenal orang tua itu sebelum ini. Betapapun ia mengingkari dirinya sendiri. Aku tidak tahu, apakah alasannya, sehingga ia lebih senang bermain-main dengan segala macam nama dan keadaan. Siapakah sebenarnya orang-orang itu, ayah? Bertanya Pandan Wangi dengan serta-merta. Tetapi ayahnya masih saja tersenyum dan menjawab. Entahlah. Tetapi ayah sudah menyebutnya. Ki Argapati menggelengkan kepalanya. Aku hanya menduga-duga. Tetapi lebih baik aku tidak mengatakan apapun tentang mereka daripada aku akan keliru. Bersambung ke bab 113.